Hula-hula, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Seperti biasa, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan Tongwa dari Alchemy Supreme. Sebelum itu, mohon maaf ya, untuk suara Mimin mungkin ada suara serak-serak dan juga ada yang tertahan. Karena ya begini ya, kalau yang namanya batuk berdahak ataupun gitu, sudah pasti otomatis suara akan lama-lama hilang perlahan-lahan. Sebelum itu kita review dulu untuk part sebelumnya, yang dimana Su Petin telah berhasil untuklah mengalahkan kedua tiga raja perang, dan dia juga mendapati kedua hewan peliharaan, yaitu harimau api dan juga sang singa api. Tetapi setelah mengetahui asal-usul dari istana api langit, membuat dia menjadi begitu sangatlah kesal sekesalnya, karena ternyata itu adalah kelompok yang begitu sangatlah jahat. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mereka berdua yang melihat kehadiran dari Su Petin merasa kalau bagian dari mereka akanlah diambil alih olehnya. Maka dari itu, mereka berdua langsunglah merantai Ling-Er yang sedanglah mengendalikan Piton Es, dan mereka akanlah fokus untuk mengalahkan Su Petin terlebih dahulu. Salah satu dari mereka berkata kalau hari ini dia akanlah menguliti Su Petin. Buset bang, tetapi dirinya ini terlalu banyak omong. Ling-Er yang mendapati kesempatan, ekornya pun langsunglah mengibasi batu besar dan dia pun langsunglah terhantam. Wadah, hal ini membuat Su Petin mendapati peluang untuklah menerjangnya dan dia pun langsunglah menendang kepalanya. Tanpa babi bu, pertarungan 2 melawan 1 akhirnya terjadi. Tetapi bagaimanapun juga, Su Petin adalah orang yang begitu kuat. Untuk menghadapi mereka berdua itu sama seperti latihan, anjay. Dan karena kemampuan mereka berdua tidaklah bisa mengimbangi Su Petin, membuat dirinya benar-benar begitu sangatlah bosan. Karena tidak ada yang sepadan untuklah dilawannya, maka mereka haruslah meninggal dunia. Sehingga salah satu dari mereka yang tubuhnya kurus kerontang, hanya dengan satu tinju saja dia langsunglah meninggal dunia. Melihat temannya telah meninggal dunia, kini dia sendirian dan mencoba untuklah melarikan diri. Sayangnya itu mustahil. Su Petin pun langsunglah menghadangnya dan mempertanyakan apakah dia benar-benar inginlah pergi. Jika iya, maka jangan berpikir kalau dia bisa melarikan diri. Mendengar itu ya, pria satu ini langsunglah marah-marah dan mengancamnya. Kalau siapapun yang berani bermusuhan dengan istana api Ling, maka mereka akanlah menerima akibatnya. Dan Su Petin hanyalah menjawabnya, siapapun orang yang mencoba bersekongkol dengan iblis, maka akanlah dibunuh oleh semua orang. Sehingga Su Petin pun langsung meminjam kekuatan dari Ling-Er, yang membuat Piton Es tersebut tidak lagi dikendalikan. Namun Su Petin berhasil untuklah menghajar pria ini dengan begitu telak. Namun dia masihlah diberikan kesempatan untuklah hidup, dan dirinya masihlah begitu sangatlah sombong. Dia langsunglah melepas segel dari Piton Es yang membuat Su Petin haruslah menghadapinya. Tetapi Su Petin langsunglah masuk mode serius dan mengeluarkan kemampuan pedang jatuhnya, sehingga Piton Es tersebut haruslah baku hantam dengan Su Petin dengan begitu sangatlah keras. Sayangnya siapapun lawan dari Su Petin tidaklah bisa untuklah menghadapinya. Dan Su Petin pun mengeluarkan kemampuan pedang yang begitu sangatlah besar dan langsunglah menghantam ular Piton Es tersebut. Dan pada akhirnya ular piton ini pun langsunglah tumbang ataupun meninggal dunia. Setelahnya juga, Su Petin langsunglah mengambil inti jiwa dari Piton Es tersebut. Karena itu juga adalah harta yang dia cari-cari ya guys. Selanjutnya, dia pun langsunglah menghampiri pria dari istana api Ling.
Dan kini keadaan dia sudah sangatlah ketar-ketir terhadap Su Peten. Dia takutlah dibantai olehnya guys. Dan Su Peten mempunyai sebuah ide, yaitu dengan cara mengancamnya. Dia langsunglah mengeluarkan serangan pertamanya. Tetapi untuk pria ini langsunglah memohon ampun kepada Su Peten untuk janganlah habisi dirinya. Dan dia kembali mengintimidasinya. Apa peduli dia serta keuntungan dia membiarkan dirinya hidup yang telah bersekongkol dengan iblis. Justru jika dia membiarkan hidup, maka semua orang akanlah mengalami kerugian. Tetapi pria ini yang sudah sangatlah ketar-ketir, dia rela menjadi bawahannya dan akan memberitahu semua tentang istana Api Ling yang telah bersengkongkol dengan para iblis. Mendengar itu ya, Su Peten merasa rencananya sudah berjalan lancar dan dia mempertanyakan di mana ketuanya. Dan dia memberitahu kalau ketuanya ini sedanglah berkultivasi di kolam langit di puncak gunung. Dan dia tetap memperingati kalau ketuanya ini jauh lebih hebat daripadanya. Mendengar itu, Su Peten langsunglah berbalik badan yang membuat pria satu ini mengira kalau dia telah diberikan kesempatan untuklah hidup. Tetapi itu hanyalah sebuah sandiwara saja. Tidak mungkin ya sosok seperti Su Peten akanlah memberikan kesempatan hidup kepada orang yang telah bekerja sama dengan para iblis. Karena dia begitu sangatlah benci guys. Setelah dirinya tertembus oleh pedang dari Su Peten, dia pun diperingati kalau pedang ini diberikan untuklah rakyat yang telah dihabisi oleh istana Api Langit. Melihat dari kejadian ini, Penatua Ji menjadi begitu sangatlah khawatir kepada Su Peten karena dia sepertinya sedanglah memicu sebuah masalah besar dan kali ini dia seakan-akan telah menyatakan perang dengan istana Api Ling. Sebab untuk istana Api Ling ini benar-benar sangatlah berkuasa. Takutnya pemicu masalah ini bukanlah berujung kepada Su Peten saja, melainkan kepada seluruh para warga yang tidaklah bersalah sama sekali. Ada benarnya ya. Dan Su Peten hanyalah berkata dirinya akanlah menghabisi seluruh istana Api Ling jika mereka masihlah macam-macam kepada dirinya. Lalu Su Peten kembali memperingati kepada mereka berdua. Untuk kali ini tempat yang akanlah dia tuju sudahlah berbeda. Dan tempat tersebut yang dia kunjungi akanlah sangatlah berbahaya. Apakah mereka berdua akan tetap mengikuti dirinya atau berganti arah agarlah mereka tetap selamat? Dan Su Peten menyarankan kepada mereka berdua untuklah berpisah di sini saja. Karena dia juga tidaklah mau melibatkan mereka berdua dalam masalah semua ini. Dan Penatua Ji mengerti kekhawatiran dari Su Peten ya. Dia pun langsunglah berterima kasih kepada Su Peten atas perjalanan mereka selama ini. Dan jika dia ingin datang ke akademi mereka, maka mereka berdualah yang akan menjadi tuan rumah dan menyambut dirinya dengan begitu hangat. Mendengar itu ya, Su Peten sungguh berterima kasih, tetapi dia masihlah belum tahu kapan dirinya ini bisalah masuk ke dalam akademi mereka. Intinya dia tidak janji dan juga tidak pasti untuklah datang ke sana. Lalu mereka pun langsunglah berpisah. Setelah Su Peten pergi dari sana, Nona Yaoye mempertanyakan kepada gurunya sebenarnya sosok dari Su Peten ini seperti apa dan sebenarnya dia ini siapa. Sebab dia berdua ini seumuran, tetapi kemampuan dari Su Peten benar-benar begitu sangatlah hebat, bahkan jauh di atasnya. Penatua Ji hanyalah menjawab kalau orang ini sangatlah berbakat. Tetapi yang dia sangatlah kagumi dan menurut dia kalau Su Peten ini adalah orang berbakat yang paling terlangkah. Sebab dia ini sama sekali tidaklah takut dengan istana Api Ling. Sebab selama yang dia hidup, orang-orang yang memiliki bakat tetapi mereka semua ketakutan dengan istana Api Ling. Jadi percuma saja bakat yang mereka punya karena ujung-ujungnya menjadi budak dari istana Api Ling. Itulah menurut dari Penatua Ji. Sedangkan untuk Su Peten yang sudah berada di jurang salju, mereka berdua ini melihat ada sebuah teratai yang begitu sangatlah besar. Jadi kita sebut saja sebagai teratai surgawi yang disebut oleh Su Peten adalah Tian Sui. Dan Nona Meya menanyakan apakah dia juga yakin bisa untuklah menaklukkannya. Jika bisa, maka misi mereka telah selesai dan bahan-bahan yang diinginkan oleh Su Peten sudahlah lengkap.
Ya sebenarnya tinggal kurang satu aja sih. Dan Supetian sangatlah yakin kalau dia bisalah menaklukkannya. Akan tetapi ketika dia inginlah turun, dia langsunglah memeluk tubuh dari Nona Meya yang ternyata bukan mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena Supetian melihat ada sosok orang yang sudahlah berada di sana dan mencoba untuklah menaklukkannya. Ketika dilihat oleh Nona Meya, dia mengenalinya kalau dia ini memiliki julukan sebagai sapi kejam dan dia ini berada di peringkat keempat dari antara 10 raja perang kerajaan Xingluo. Dia juga memiliki rumor orang yang begitu sangatlah kejam dan dominan. Dia menghabisi para kultivator, para warga yang tidak bersalah sama sekali. Intinya, orang yang berada di depannya, mau itu menyinggung ataupun tidak menyinggung dirinya, maka akanlah dihabisi. Ya, kesimpulannya, dia ini adalah orang yang suka menghabisi seseorang tanpa sebab ya. Mendengar itu ya, Supetian tampak begitu kesal dan dia sama sekali tidaklah suka dengan sosok seperti ini. Sedangkan untuk si sapi kejam ini yang sudah berada dekat dengan Tianshui atau teratai surgawi, dan di dalamnya ini ternyata ada sosok seorang peri yang sedanglah terkurung. Waduh, Ratu Salju. Sapi kejam yang begitu sangatlah senang, dia merasa jika berhasil untuklah menaklukkannya, sudah pasti kultivasinya akanlah meningkat begitu drastis. Sehingga mereka berdua pun langsunglah baku hantam. Serangan demi serangan yang dikerahkan membuat sapi kejam haruslah bertahan serta mengakui kalau kemampuan dari Tianshui memang begitu sangatlah luar biasa. Tetapi dia juga tidak akanlah kalah dari semua ini karena dia memiliki banyak sekali trik untuklah menangkap dirinya. Dan dia langsunglah mengeluarkan sebuah lempengan dan itu adalah sebuah formasi yang membuat Tianshui mendapati tekanan spiritual dan sama sekali tidaklah bisa bergerak. Tidak sampai di situ juga, dia pun langsunglah mengeluarkan bendera api yang langsunglah mengelilingi tempat tersebut. Lalu rantai-rantai yang begitu besar langsunglah mengikat tubuh dari Tianshui, sehingga Tianshui pun tidak bisa bergerak dan mengerang kesakitan. Sedangkan untuk Supetian, dia sudah siap-siap untuklah menerjang. Dan kita akhiri untuklah dilanjutkan hari Selasa minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini ya benar-benar seru karena ya untuk emosi dari Supetian benar-benar diuji dengan beberapa rumor yang dimiliki oleh kultivator dari Istana Api Ling. Maka ya dengan begini dendam serta kebencian dari Supetian benar-benar sangatlah besar. Maka ya secara otomatis dia juga akanlah menghabisi seluruh Istana Api Ling. Dan ujung-ujungnya nanti akan menjadi sebuah peperangan besar guys. Ya, untuk beberapa episode kali ini adalah pembentukan karakter dari Supetian agarlah benar-benar benci kepada Istana Api Ling. Begitu ya guys. Maka dari itu kita diperkenalkan beberapa antek-antek dari Istana Api Ling yang begitu sangatlah menyebalkan, menjengkelkan, intinya benar-benar sangat parah di matanya Supetian. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuk video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. Dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.